Bandung seharusnya yang notabene dikenalnya sebagai kota kreatif gitu. Kota kreatif harusnya juga bisa kreatif di sisi pemanfaatan limbahnya. Mengenai tentang pengelolaan anggaran pun mungkin tidak efektif langsung pada persoalan. Yang menjadi permasalahan keinginan atau kesadaran masyarakat pun saya kira lucu juga kalau memang harus ada hipnotis. Hipnotis masal begitu kan ya. Bukan lagi hitanan masa, itu jadi anggaran baru tuh nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dengar dengan Rakyat bersama saya Farhan Jamil. Ini adalah program terbaru dari Jabar Express ID, di mana kita bakal mengundang beberapa narasumber untuk merespon isu-isu yang hari ini tengah hangat. Dan ini Dengar dengan Rakyat episode pertama, catatan untuk Kota Bandung di akhir masa jabatan. Dalam program kali ini akan dibagi menjadi 4 segmen, di mana segmen pertama kita akan memaparkan isu-isu yang hari ini tengah hangat. Tentu bukan saya sendiri, bersama Kang Erwin Mintara dan Deva Huzaifa. Silakan. Apa kabar? Luar biasa. Kang Erwin, silakan duduk. Keren banget, luar biasa. Jurnalis dari Jabar Express sekali lagi. Selamat datang di program terbaru kita dari Jabar Express ID. Nah, ini yang punyanya. Ini pengagasnya itu. Jadi, Kang Erwin, Kang Deva, di program kali ini tadi sudah saya terangkan kepada warga Jabar, kita bakal merespon isu-isu yang hari ini tengah hangat. Terutama di Kota Bandung. Untuk episode pertama ini, catatan untuk Kota Bandung di akhir masa jabatan. Karena kita tahu, belakangan ini mulai bermunculan isu-isu ya sebenarnya setiap tahun sih, tapi hari ini mulai diangkat. Dan sekali lagi ini adalah jurnalis dari Jabar Express yang kerap kali mengangkat isu-isu tersebut. Mulai dari sampah, banjir, penataan PKL, sampai yang terakhir, korupsi. Itu benar-benar gempar begitu. Tapi di segmen pertama ini, kita bakal memaparkan isu-isu yang tadi sudah saya sebutkan terkait sampah, banjir, penataan PKL, rokok ilegal, pendidikan, sosial, kriminalitas, baca di Jabar Express. Di koran ya, kalau itu di koran ada ya? Masa nggak ada? Ada semua itu. Untuk isu sampah, kita tahu Sari Mukti kan ya mengalami musibah. Kebakaran. Betul kan? Jadi banyak sampah-sampah yang mungkin tidak jadi tersalurkan ke sana. Akhirnya banyak di jalanan juga banyak video-video dari warga yang sampah ada di jalanan, sampah meluber, tidak pada tempatnya, bukan di TPS dan lain-lain. Bagaimana Kang Erwin melihat fenomena sampah hari ini, Kang Deva? Ya, tentu ironi ya, karena dari kapan sih Kang isu sampah ini terus jadi pembahasan di Kota Bandung? Ya. Mungkin untuk sampah sendiri itu udah sejak lama ya Kang muncul, karena kan bukan hanya di Kota Bandung saja, melainkan di kota-kota ataupun di kota kabupaten di Jawa Barat pun udah menjadi isu yang jadikan isu strategis. Cuman kenapa Kota Bandung lebih disoroti? Karena pertama karena Kota Bandung itu ibaratnya ibu kotanya Jawa Barat. Dan kedua itu penyumbang terbanyak sampah di Jawa Barat. Ya mungkin dari tahun 2022 itu peringkat ke-1 dari data Open Data Jawa Barat, peringkat ke-1 penyumbang sampah terbanyak gitu kan, karena kan dari penduduknya juga kan ada 2,5 juta penduduk, dan pengeluaran sampah per harinya itu sampai 0,6 kilo, dan jika dikalkulasikan itu mungkin penyumbangnya itu sampai 1.500 ton per hari. Jadi itu dari zaman Dada kan ya, mulai isu TPA dijadikan apa ya, salah satu isu yang memang harus diselesaikan. Karena kan kalau misalnya beberapa ini Kang Erwin, beberapa bulan ke belakang saya pernah nulis di laman Jabar Express terkait isu-isu Kota Bandung.
ya di legislatif tuh Ya. sepakat kalau misalnya ada 3 buah tangan dari tahun ke tahun warisan selalu jadi oleh-oleh lah Ya. dari setiap periode ke periode 3 isu. Sampah salah satunya, kemacetan, banjir. Jadi sampah itu diberesan teu beres-beres, jadi beresan komodoi maksudnya tuh kan. Apalagi disambut dengan saya mendapatkan beberapa informasi dari para pengolah sampah di pasar-pasar. Curhatan mereka itu mengenai bagaimana kemudian pemerintah itu memberikan konsep, Ya. tapi secara maintenance itu nggak maksimal. Hmm. Entah mungkin dari mulai pengolahan atau fasilitas. Jadi kan ada konsep ini apa sih yang uap itu, yang dibakar tapi nggak ada, ya itulah pokoknya mah. Tapi nggak ada tuh alatnya gitu kan. Terus untuk membuang sampahnya pun kurang maksimal, kurang optimal saja di Gedebagi itu numpuk. Ya, karena kan di Kota Bandung sendiri tuh ada sekitar 135 kalau nggak salah TPS. Dan yang dari 135 TPS itu hanya sebagian yang ada sebagian gitu yang memakai kontainer juga gitu kan. Kayak di pasar ada yang kontainer ini. Nah, itu jadi dari 135 tuh nggak semuanya TPS gitu. Ya. Jadi dan dari apa ya pihak pengelola, bukan pengelola, yang pengangkut sampah yang kayak itu kan. Dari Kota Bandung itu kalau nggak salah dari Dinas Lingkungan itu ada 400-an kan. 400. Ya, jadi mungkin dari sisi personil juga mungkin perlu ditingkatkan juga ya untuk apa ya? Untuk mengumpulkan kembali sampah-sampah juga Agar lebih maksimal. Yang lebih maksimal dan perlu edukasi yang gencar juga ke masyarakat gitu sehingga ada kolaborasi antara masyarakat dan pemerintahan untuk saling menjaga sampah di Kota Bandung. Betul, luar biasa. Itu tadi salah satu isu yang juga ya tiap tahun ini mah warisan. Ya, dan bentar. Dan nyambung ke dampak dari sampah. Betul. Yang kayaknya kalau di lemburnya Pak Farhan itu nggak akan dapat. Kalau Gimana dapat, tuh? Ya mau misalnya, ya itu banjir. Lawan misalnya banjir nepikeun ka lembur tuh Cikadut. Daerah saya, Bandung Tenggelam. Kakeum. Betul. Setelah berbicara sampah, tentu ini ada kaitannya. Sampah banyak, banjir. Begitu. Sepanjang tahun 2022, Pemkot Bandung katanya sudah menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk pengadaan rumah pompa. Bukan dong, untuk pengadaan toren ya, sampung air enggak, rumah pompa. Melihat fenomena banjir gimana? Mungkin untuk fenomena banjir kalau dari sisi geografis tuh Kota Bandung tuh paling bawah gitu kan. Jadi perlu ada pembuatan kolam retensi itu diperbanyak untuk menampung air-air yang dari hilir ke bawah gitu kan. Dari hulu ke hilir naik lewat dari hilir ke bawah. Nah, jadi ya perlu peningkatan juga dan ketika ada drainase atau kolam retensi itu ya minimal ada pengawasan kan, nggak mungkin lah. Jadi kalau bahasa Sunda mah culdog tinggal igel gitu kan. Jadi ketika kita membuat sebuah program, kita membuat sebuah inovasi, ketika kita tidak ada pengawasan dan follow up, ya buat apa? Ya, gitu. betul. Gimana Kang Deva untuk banjir sendiri? Jadi tadi mungkin menyambut secara geografis Bandung ada di bawah. Kemudian secara demografi padat penduduk, kemudian dampak dari sampah dan sebagainya. Mungkin ini jadi bentuk isu yang kalkulatif banjir itu hasil. Namun kompleks ya? Kompleks. Jadi kalaulah dijadikan satu gambaran isu, banjir itu semacam hasil akhir dari program pembangunan pemerintah menurut saya. Karena berbagai hal terkait isu pembangunan pada akhirnya dampaknya itu kerasa lah. Yaitu yang paling sederhana banjir. Dulu kan rada rewasnya ningali dago banjir. Malah kan pernah heureunya dago banjir keum gitu kan ke Bandung keum. Tapi ironi dulu waktu saya ngelewat ke dago tuh kayak sungai. Ternyata usut punya usut ada pembangunan drainase nggak selesai, nggak beres gitu kan. Ya mungkin kita bisa konfirmasi isu itu karena bagi saya banjir itu adalah isu antara manusia dan Tuhan. Karena kan kalau misalnya ngomongin hujan itu nggak akan jadi masalah sebetulnya. Berkah harusnya. Tapi kenapa jadi banjir? Karena ada hal yang nggak sinergis lah. Nggak entah dalam. Jadi proses pembangunan itu kalau ngomongin banjir nggak bisa kita eureunkeun hujana. Tapi bagaimana kita maksimalkan ketika turun hujan
tidak terjadi hal-hal itu. Menarik, dampak dari pembangunan. Betul. Luar biasa. Juga menyambung berbicara pembangunan, penataan kota, penataan untuk PKL, pedagang kaki lima. Ya kita tahu banyak kaki lima, pedagang kaki lima di kota Bandung. Tapi juga pedagang kaki lima ini sering jadi apa ya? Ya kalau bisa disebutkan pekerjaan ekstrim ya. Sering digusur, Betul. ya kan sering disingkirkan dan lain-lain. Gimana untuk fenomena PKL ini? Mungkin kalau fenomena PKL di Kota Bandung Ya. tuh udah menjadi apa ya? Kalau bisa usul sih saya ingin jadikan sebagai destinasi wisata gitu. Betul. Karena kan udah menjamur banget gitu Ya, kan. betul. Menurut data dari Dinas Koperasi UMKM kan dari datanya itu cuman per 2022 itu ada 4.000-an. 4.000 cuman dari data apa ya? Sistem informasi pedagang kaki lima itu hampir 26.000 gitu. Jadi agak gejomblang juga gitu kan, dan dari 35 zona titik merah tuh, zona merah tuh emang ada gitu kan. Udah lebat. Udah lebat enggak? Iyalah. Udah lebat gitu kan. Menjamur. Di sini juga udah banyak, dan kita pun nggak bisa dipungkiri gitu kan, nggak mungkin kita langsung usir, nggak mungkin kita razia, karena harus ada apa ya, masukan kepada para pedagang juga gitu kan. Minimal saya pernah bertanya kepada PKL, kenapa masih berjualan di zona merah? Dan jawabannya tuh simpel Kang, karena kita tidak difasilitasi. Nah, mungkin itu bisa jadi cambukan buat pemerintah sendiri kan, ketika kita ingin operasi atau meraja, ya mungkin setidaknya ada tempat atau fasilitas yang bisa mewadahi para PKL itu gitu kan. Iya, sering digusur, disingkirkan. Dari pengakuan testimoni kurang fasilitas. Bagaimana Kang Deva melihat fenomena itu? Kalau saya menyebutnya bukan kurang fasilitas, tidak ada fasilitas, tapi over fasilitas. Menarik. Gimana tuh? Kenapa over fasilitas? Karena kan PKL itu dia ada di tempat yang harusnya orang jalan. Oke, trotoar. Trotoar gitu kan. Tapi karena trotoarnya nggak dipakai, dia pedagang. Kenapa trotoar nggak dipakai? Karena budaya jalan kaki di Kota Bandung itu minim. Lebih pengen pakai motor, mobil. Ya untung-untungan kalau misalnya masih ada yang ngerasa risih kalau pakai angkutan umum itu, kalau pakai angkutan pribadi itu macet dan sebagainya, puguh-puguh angkutan umum. Ya. Tapi kan maksudnya ini paradigma masyarakat. Saya kalau ngomongin paradigma itu kecuali mau hipnotis Kota Bandungan kan malah mungkin. Tapi itulah tadi. Kalau di Soekarno-Hatta atau di Gatsu kan di Ibrahim Haji tuh, kalau ke kantor di pedagang kaki lima tuh kalau nggak ada yang dagang, yang parkir atau nyiap motor digigir gitu. Terus jarang juga ada pedagang perjalanan kaki. Ya kalau misalnya perjalanan kaki geus riam jigana tong borning nu dagang gitu. Itu nu eureun oge kan jigana mah Betul. jalan kaki. Betul, menarik. Jepang enggak ada kan PKL. Iya, Ya benar. kan jalan semua. Menarik. Yang satu nyambuk pemerintah, yang satu nyambuk kultur sosial. Dan ini terakhir masalah korupsi 2013 oleh kota kita Dada Rosada. Korupsi. 10 tahun berikutnya ditiru. Kang Yana Mulyana juga korupsi. Bagaimana melihat fenomena itu Kang Erwin? Mungkin bagi saya yang bukan warga Kota Bandung itu semacam kayak menelan pil pahit gitu kan ya. Apa tuh? Setelah ditinggal almarhum Odet, Ya. itu mungkin amanahnya nggak dimanfaatkan gitu kan. Malah dijadikan sebagai ajang untuk memuaskan hasrat. Tidak bisa memanfaatkan amanah yang diemban gitu kan. Warga Kota Bandung yang tadinya udah simpati untuk menjalankan amanah, udah jadi andalan lah Kang Yana tuh. Tapi ya mungkin hendak berkata lain mungkinnya lebih tertarik terhadap musangking. Itu dia kalau kata Kang Erwin seperti menelan pil pahit. Bagaimana Kang Deva melihat fenomena korupsi? Saya nggak banyak komen lah karena bagi saya ada beberapa hal yang menjadi candu masyarakat, candu pejabat, kekuasaan dan kekayaan. Jadi kalau misalnya ada fenomena semacam itu anomali sebetulnya, mahal sisi lain
aneh, sisi lain tak aneh jadi nanti kan gitu. Ya. Tapi tadi diselang sama Kang RK, setelah itu korupsi lagi kan. Jadi ada hal-hal yang menjadi catatan ketika di publik, Kota Bandung yatim piatu, Kota Bandung yatim piatu. Kalau kata anak zaman sekarang kan broken home itu tidak selalu tentang perceraian. Kadang yang utuh juga cerai. Mungkin ada beberapa hal yang kalaulah nggak ada keduanya, ada misalnya ke depan wali kota itu ada, ya broken home kita bisa yatim piatu bisa diartikan sebagai pengelolaan pembangunan yang tidak selesai juga sebetulnya. Tapi mengingat tadi kalau misalnya optimalisasi dari paskanya Kang Oded yang memang merubah kultur ya Kang ya, merubah kultur Kang RK yang pembangunan banget tuh kayaknya, fasilitas publik di mana-mana, maksudnya tuh mulai menggencarkan ruang-ruang publik, taman-taman dan sebagainya. Zaman Kang Oded almarhum dengan karakteristik yang agamis gitu kan, membangun paradigma masyarakat yang sosial budaya dan agamanya kuat, mulai ke sana. Kemudian Kang Oded meninggalkan kita, dilanjut oleh Kang Yana dan tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya kita lihat aja lah nanti ke depannya, mungkin bisa jadi bahan evaluasi. Ya. Karena beberapa orang yang akan mencalonkan pun ada optimisme dan ada ketakutan karena harus membersihkan nama Kota Bandung. Itu mungkin. Ya, kalau kata Kang Erwin sini di Kota Bandung seperti menelan pil pahit, kalau Kang Deva candu pejabat, kekuasaan dan harta kekayaan. Itu dia isu-isu yang bisa disajikan di segmen pertama ini. Selanjutnya kita akan mendengar respon-respon dari narasumber kita setelah yang satu ini. Yes, kembali lagi didengar dengan rakyat, dan di segmen kedua kita sudah bersama teman-teman dari Ormawa. Boleh tepuk tangan untuk Cipayung Plus. Keren, luar biasa. Dihadiri langsung oleh Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam Hima Persis, Kang Guru Al Muslihun, Ketua Umum Kota Bandung. Luar biasa, boleh tepuk tangan. Juga ada Kang Hari, Wakil Ketua PMI Kota Bandung. Ada Kang Ariel dari GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ketua Umumnya di Kota Bandung. Ada dari kami, Kang Aam, Ketua Umum Kota Bandung. Luar biasa. Ada dari HMI, langsung Ketua Umumnya, Kang Yusuf, Ketua Cabang Kota Bandung. Keren, luar biasa. Dan di segmen kedua ini, setelah tadi di segmen pertama kita bareng Kang Deva dan Kang Erwin memaparkan isu-isu yang hari ini tengah hangat di Kota Bandung. Sampah, banjir, pendidikan. Waduh, ngasal ya. Dan kali ini kita akan mendengar respon-respon dari teman-teman Ormawa. Pertama, isu yang pertama yang akan dibacakan oleh Kang Erwin. Silakan, soal sampah. Kota Bandung tuh seakan dikepung sampah ya, baik di belantara maupun di gang pasti ada larut larang, seperti ramainya di media sosial gitu kan. Ketika udah ramai baru udah bersih, ketika belum ramai masih ini. Di Kota Bandung tuh ada sekitar penyumbang terbanyak se Jawa Barat Kang, dari 1.500 ton per hari, karena kan dari penduduknya itu ada 2,5 penduduk dan pengeluarnya itu 0,6 kilo per hari. Nah, menurut teman-teman sendiri tuh apa sih yang menjadi penyebab Bandung tuh lautan sampah gitu kan? Apa sih yang menjadi sorotan? Kenapa sih udah berganti beberapa pemimpin, problem sampah tuh belum sampai tuntas gitu kan? Apa yang menjadi catatan? Iya ya.
kayak buah tangan lah, warisan tiap generasi ke generasi pemimpin. Sampah itu jika hobi, mereskan sampah itu jika hobi gitu kan. Apa sih kendalanya tuh? Kalau saya lihat dari beberapa media massa mungkin, lalu kemudian melihat dari kerja pemerintah mengenai tentang pengelolaan anggaran pun mungkin tidak efektif langsung pada persoalan. Karena kan yang menjadi persoalan mengenai tentang sampah itu bukan hanya memberitahu ke masyarakat bahwa pemisahan sampah, tapi kesadaran masyarakatnya perlu dibangun melalui anggaran tersebut kan sebetulnya itu. Karena kan kalau misalkan kita lihat hari ini bahwa masyarakat itu masih buang sampah sembarangan dan sebagainya, itu karena tingkat kesadaran di masyarakat sendiri oleh pemerintah tidak disistemik agar masyarakat sadar betul bahwa sampah itu ketika memang ada yang bisa dimanfaatkan atau kemudian bisa dipisahkan, lalu sampah yang tidak bisa diurai itu pembuangannya kemana gitu. Itu kan bisa memecahkan persoalan sebetulnya. Kan anggaran yang fantastis ketika 123 miliar hari ini, lalu kemudian dijanjikan pada waktu itu ada pengelolaan sampah berbasis teknologi. Untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah yang di Gede Bage yang sampai hari ini tidak rampung, itu kan menjadi persoalan besar. Betul. Artinya kan pemerintah tidak serius, lalu kemudian sampah ini hanya menjadi warisan dari tangan ke tangan begitu. Tapi itu benar tuh, menarik, dipotong dulu nanti sambung. Kalaulah tadi yang dijadikan landasan berpikir adalah suprastrukturnya, cara berpikir emansipatif, kesadaran, dan kemudian dikaitkan pada fasilitas atau anggaran yang harusnya anggaran itu disediakan dengan bentuk fasilitas macam apa, maksudnya seperti itu. Karena kan yang tadi disebutkan suprastruktur, cara pandang. Sedangkan tadi kita diskusikan jika ngomongin paradigma masyarakat mah siapakah kudu dihipnotis sama masyarakat kan gitu kan. Betul, tapi karena kan gini, kalau saya selalu percaya teori dari Karl Marx ya, bahwa realitas itu mempengaruhi kesadaran. Jadi seperti misalkan sekarang menyediakan tong sampah 3, organik, anorganik misalkan, dan yang lainnya gitu. Tapi kemudian kesadarannya tidak dibangun, artinya kan fasilitas tersebut jadi buang-buang anggaran. Kayak mesin parkir lah, mesin parkir nanti kita bahas itu. Seperti hal-hal seperti itu gitu. Nah, begitupun dengan sampah. Pemisahan sampah ini kan harus melalui kesadaran masyarakat. Dibuat secara sistemik begitu. Apakah nantinya dimulai dari pendidikan, dimulai dari anak-anak misalkan diedukasi, lalu kemudian masyarakat juga diedukasi. Dan penegakan hukumnya juga sama. Pembuangan sampah di tempat-tempat terlarang yang buang sampah begitu. Itu kan tidak terjadi penindakan hukum begitu. Artinya kan pemerintah hari ini tidak kemudian serius menangani persoalan-persoalan sampah, sehingga akhirnya sekarang menumpuk dan banyak masyarakat yang terdampak soal-soal itu. Oke. Polusi udara dan lain sebagainya, seperti yang ada di Sarimukti kalau nggak salah ya. Sekarang sudah mulai warga terdampak lah, infeksi saluran pernapasan. Itu kan jadi persoalan baru. Jadi dari persoalan pertama menjadi persoalan baru dan persoalan-persoalan selanjutnya. Oke. Tuh Mam, hidup di Taman Sari. Jadi di Taman Sari itu Mang Erwin aya hiji tong sampah anu nepikeun ke tengah jalan. Aduh. Pas Sarimukti kabakaran, eta geus tengah jalan leuwih ka nutupan jalan. Ngerespon isu dari Tom Ariel bahwasanya kemudian ada dampak-dampak dari permasalahan sampah yang tidak selesai. Oke, siap. Pada akhirnya kan menyelesaikan masalah-masalah yang dari dampak sampah. Sampahnya TK beresan ya. Gimana menurut Kang? Oke, izin menambahkan mungkin ya. Beberapa tadi yang disampaikan Bung Ariel pun terkait anggaran yang memang belum begitu serius daripada pemerintah. Saya kira bicara tentang fenomena tadi mungkin salah satunya sampah. Bicara lagi tadi kemudian isu yang menjadi isu prioritas pemerintah begitu. Bicara tentang tadi fenomena sampah yang hari ini mungkin ABCD secara domestik begitulah. Permasalahannya banyak. Sehingga bicara tentang isu yang hari ini hadir terus sampah pun memang saya lihat ya pemerintah lagi-lagi tidak kemudian betul-betul serius. Sedangkan tadi secara historikal bicara tentang sampah ini menjadi isu atau permasalahan yang turun-temurun begitu. Nah, harusnya dalam kemudian jangka waktu panjang secara mungkin historis ya. Masalah sampah ABCD yang kemudian kalau bicara tentang data atau mungkin tadi kita lihat di media sosial itu lagi begitu permasalahannya. Apakah kemudian tentang yang menjadi permasalahan keinginan atau kesadaran masyarakat pun saya kira
lucu juga kalau memang harus ada hipnotis. Hipnotis masal begitu kan ya. Bukan lagi hitanan masa, itu jadi anggaran baru tuh nantinya. Sosialisasi kan bingung juga kita kan bicara tentang itu. Nah, tapi saya kira yang dimaksud menjadi isu prioritas ini kan ada beberapa hal yang kemudian difokuskan begitu. Bicara tentang fokus-fokus program yang kemudian dilaksanakan Pemkot ataupun di Kota Bandung juga saya kira sampah ini menjadi nomor sekian begitu. Sedangkan bicara tentang tadi beberapa poin permasalahan dulu begitu, sampah menjadi ya poin utama akhirnya kan begitu ya. Masalah-masalah yang akhirnya selalu ada begitu sampah. Apakah memang tadilah saya kira kesadaran itu ya perlu perlu disistemik gitu ya. Ya perlu disampaikan secara menyeluruh, dibuatkan mungkin konsepnya memang ya harusnya itu yang menjadi isu prioritas begitu salah satunya. Okay. Apalagi bicara tentang tadi sampah gitu ya. Untuk kemudian kesehatan dan lain-lain lah untuk masyarakat Kota Bandung begitu tuh. Siap. Tapi itu nyalon lewat. Oh enggak, belum soalnya coba aja dilihat gitu. Masih di koalisi perubahan. Luar biasa. Ya itu tadi soal sampah dari teman-teman GMNI dan masih ada isu tentang sampah. kami, betul. Sebelum kita lanjut, ada teman yang baru datang dari GMKI. Boleh silahkan masuk, macet. Ya itulah masalah di Kota Bandung, macet. Silakan. Ya sebelum dilanjut bisa diperkenalkan diri dulu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama saya Putra Genaro dari kampus Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Saya mewakili Ketum Gunardo sebagai Kabid Akspol Aksi dan Pelayanan. Siap. GMKI Kota Bandung. Betul, itu dia. Dilanjut lagi untuk masalah sampah. Silakan Kang Deva. Masalah sampah tuh ada program Kang Pisman tuh yang menganggap bahwa ada benefit untuk orang-orang yang ini. Nah, apakah itu bakal menjadi sebuah ketakutan di masa depan nggak ketika sebuah mengumpulkan sampah itu tidak ada benefitnya, Kang? Coba dari Ketua Yusuf. Mengacu ke beberapa movement dari Eropa begitu ya. Sebetulnya kan NGO ini selalu banyak ngomong soal lingkungan dan kemudian hari ini sudah digembar-gemborkan untuk persoalan EBT. Artinya kalau persoalan sampah sebetulnya nilai ekonomisnya sangat tinggi ketika dikelola dengan sistem yang baik. Gitu. Termasuk Kang Pisman sebetulnya kan ada upaya ke sana ya, Kemudian beberapa program yang lain dari Pemkot ini kan juga ada buruan saing misal. Sebetulnya itu kan program dari beberapa dinas yang kemudian saling menunjang seharusnya ketika mempunyai satu supervisi yang jelas dengan target output ataupun outcome yang memang ada keseriusan begitu. Tadi kan disinggung sedikit oleh Ketua Aril bahwasanya melihat will daripada pemerintah ya bisa kita lihat dari prioritas anggarannya misalnya. Kemudian hari ini Bandung seharusnya yang notabene dikenalnya sebagai kota kreatif gitu. Kota kreatif harusnya juga bisa kreatif di sisi pemanfaatan limbahnya. Kan gitu. Manfaatan limbahnya. Jadi hari ini kalau saya melihat persoalan lingkungan, ya persoalan ketegasan pemerintah dan keseriusan pemerintah saja yang kurang begitu. Zaman Ridwan Kamil kan sempat dimarakkan ya, sempat ada hegemoni untuk soal gerakan buang sampah waktu itu. Apa namanya gerakannya saya agak lupa. Gerakan pungut sampah ya hari itu. Nah, hari ini kan di pemerintahan almarhum Mang Odet itu ada produk kebijakannya Kang Pisman gitu ya. Harusnya ketika dikelola dengan baik ada produk yang bisa dilahirkan dari Kota Bandung begitu melalui mekanisme industrinya. Kira-kira begitu sih kalau saya melihat ya sampah ini merupakan komoditas yang mempunyai nilai ekonomis. Oke. Mang, salah sasaran tuh sebetulnya dengan program semacam itu masih tidak efektif. Dia tidak bisa menghukumi ya. Gak bisa menghukumi soal program apakah jalan atau tidak kan, karena yang mau tidak mau kan tergantung menyikapinya di masyarakat sendiri gitu kan. Nah, emang kata ketum yang HMB kan sebagaimana kan sampah itu bisa diolah. Saya juga pernah mengelola sebuah sampah di TPS 3R, itu bisa memberdayakan mungkin 11 karyawan, hampir punya 11 karyawan untuk mengelola sebuah sampah itu, dan nantinya si sampah itu bisa dijadikan
sampah organik dan non organik, dan pupuk komposnya tuh bisa dikelola juga. Kita memberdayakan masyarakat untuk menjual, kita kemasi dan kita labeli. Dan kita udah pernah juga diteliti oleh Unpad, dan itu untuk pupuk itu cukup bagus juga. Nah mungkin untuk limbah-limbah di masyarakat, limbah-limbah di Kota Bandung juga, karena kan Kota Bandung itu kota kreatif, mungkin bisa dimanfaatkan juga. Perlu ada semacam penyambutan dari dinas terkait untuk melinearkan sebuah program yang digenjotkan. Mungkin DLH bisa di UMKM juga kan, mungkin bisa disambut juga. Ada program bantuan tepat guna ya, biodigester kalau tidak salah ya, dari DLHK itu untuk bisa diberikan ke entah RW atau kelurahan ya. Iya, ada. Pernah mendapatkan temuan itu ketika Ansos ya. Artinya ya kalau ngomong soal sampah sebetulnya sisa sinkronisasi ya. Jadi dinas-dinas ini jangan kemudian saling berlomba-lomba untuk membuat kosmetika siapa yang paling cantik begitu, tapi perlu untuk dinas-dinas ini mensinkronkan. Termasuk pada konteks kolek datanya datanya supaya semakin tahun termasuk dalam pergantian kepemimpinan nantinya itu ada produk kebijakan yang memang lebih akurat. Gitu. Ada impact-nya. Itu sih mungkin sebetulnya akarnya dari situ. Coba dari kawan-kawan dari Ketua Hima Persis, ada masalah apa kemudian terkait sampah selain yang tadi atau yang mau menambahkan? Baik, terima kasih. Mengenai sampah tuh seperti teringat waktu KKN gitu. Biasanya program paling umum dari mahasiswa KKN tuh ya sampah lagi gitu kan waktu itu. Bahkan ya si cerita bahwa saya pun pada saat itu bikin suatu program yang memang bisa menggalakkan masyarakat paham akan sampah gitu. Karena kan ada ketidakseimbangan antara ya pelaksanaan dengan pemahaman gitu. Yang dimana tadi menambahkan Ketua Ariel, bagaimana dengan adanya anggaran itu bisa sampai mana memprioritaskan gitu untuk pemahaman gitu mengenai sampah di masyarakat. Karena dalam teori behavioristik bahwa kan manusia itu dinamis gitu. Bagaimana adanya program ataupun manusia itu yang merupakan makhluk dengan perilakunya itu bisa berubah gitu. Nah dengan adanya program-program yang digalakkan oleh pemerintah sudah sejauh mana memberikan bahasanya itu rekayasa sosial lah yang mampu memberikan edukasi untuk masyarakat gitu. Seperti halnya misalkan kalau misalkan dengan adanya pemahaman di masyarakat yang justru ini turun dari pemerintah, ini akan mampu kan, karena pemerintah kan punya suplai anggaran ya yang sudah sangat jelas gitu. Kemudian dalam hal penindakan, kalau polisi kan yang melanggar di jalanan ada CCTV, masa gitu kan yang bank sama harus CCTV gitu kan sampai ada penindakan. Nah itu pun memang harus kita perhatikan juga gitu. Jadi memang yang saya lihat bagaimana peran edukasi pemerintah itu kepada masyarakat sehingga pemahaman yang ada gitu kan di masyarakat tuh bisa sampai kepada pelaksanaan gitu. Oke. Jadi ada ketidakseimbangan gitu kalau dilihat secara subjektif masyarakat. Nah ini peran dari pemerintah gitu. Jadi tidak hanya ketika ada kasus sampah menumpuk saja gitu kan. Sampah numpuk Sari Mukti ataupun pada sebelumnya di Lui Gajah ramai lagi sampah. Gitu. Kemudian ada narasi-narasi menyalahkan masyarakat gitu kan bahwa kurangnya bla 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 gitu kan sebagainya. Itu pun harus jadi sebenarnya tanggung jawab pemerintah juga yang memiliki kapabilitas di sana. Gitu. Itu mungkin. Betul, itu tadi masalah sampah dan sama kompleksnya ketika berbicara sampah, berbicara kesadaran masyarakat dan lain-lain soal banjir. Itu dia masalah yang tiap tahun, setiap musim penghujan, bahkan sekarang kalau gerimis sedikit juga di berbagai titik di Kota Bandung, banjir. Bagaimana Kang Erwin melihat fenomena banjir di Kota Bandung? Ada apa ya semacam efek dari sampah sendiri mungkin ya, sehingga ketika
apa ya, sampah-sampah itu berserakan di sungai atau apa mungkin bisa menyebabkan kebanjiran. Dan selain itu juga apa dari segi geografis pun Kota Bandung di cekungan paling bawah gitu, sehingga menjadi daya tampung, sehingga harus apa ya, menyiapkan semacam strategi khusus untuk bagaimana sih cara menyerap air lebih cepat gitu kan. Karena kalau hanya kolam retensi aja pun itu nggak cukup juga gitu kan. Dan pengawasannya pun mungkin harus diperhatikan gitu kan Kang. Sedikit cerita, memang beberapa bulan ke belakang kita running ngomongin isu Kota Bandung. Ngomongin isu Kota Bandung, apa aja yang kemudian hari ini jadi catatan, apalagi kita sedang ada dalam kegamangan kebijakan. Jadi banyak ruang-ruang publik yang terakses secara isu. Siapapun sekarang bisa mencari dan menjustifikasi isu apa yang harus diprioritaskan. Namun ketika mengkonfirmasi ke beberapa anggota dewan, mereka sepakat dan selalu dijadikan pembahasan tiap rapat. Yang pertama tadi membicarakan sampah, kemacetan, dan banjir. Isu ini entah memang kalau beralasan pada pola-pola strategis yang berkaitan pada anggaran pun, kayaknya tadi kata Tum Aam sama Tum Ariel, ada suprastruktur yang harus diselesaikan kesadarannya gitu kan. Termasuk banjir. Nah, dari Tum Hari, banjir nih. Apa sih yang kemudian hari ini jadi sangat dibicarakan lagi oleh pemangku kebijakan atau ruang-ruang publik terkait banjir? Yang katanya kayaknya sih sama aja sebenarnya dari tahun ke tahun banjir gitu kan. Yang menjadi beda hari ini apa? Terima kasih sebelumnya. Mungkin sedikit ya tadi memberi pandangan terkait sampah yang kemudian kalau dirasa-rasa sebenarnya ini nyambung juga ke persoalan banjir yang kemudian setiap tahunnya, setiap bulannya, atau setiap minggunya kalau misalkan ada turun hujan, itu udah auto meluap dan ya terjadilah banjir di masyarakat di Kota Bandung. Oke, sedikit berpandangan bahwa kita pun sepakat dalam pertama kesadaran masyarakat yang mesti juga dilihat dan dipahami secara jelas sehingga apa yang kemudian menjadi salah satu visi berikut beberapa susunan misi pemerintah yang melihat kesenjangan sosial, fenomena sosial yang kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat ini tidak abstrak lah. Artinya pada akhirnya kemudian jika pemerintah sudah menyediakan program khusus untuk menanggulangi persoalan-persoalan, khususnya 2 persoalan tersebut, berarti kesadaran masyarakat yang kemudian ditekankan. Nah, tapi juga kemudian kalau melihat, kita tahulah bahwa di tahun kemarin prioritas pemerintah di soal regulasi APBD yang kemudian mesti dilaksanakan di Kota Bandung ini adalah soal ekonomi, sosial, dan kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Artinya 2 fenomena banjir dan meluapnya sampah hari ini pun berarti salah satu indikasi yang kita sama-sama saksikan bahwasanya pemerintah Kota Bandung itu tidak serius. Gitu loh. Jadi kalau kita lihat juga bahwa sejak kapan sih pemerintah Kota Bandung itu serius dalam melakukan 1 atau 2 visi yang signifikan terhadap masyarakat Kota Bandung. Ya. Gitu loh. Nah, kedua, logika sederhananya bahwa jika kemudian pemerintah sudah menyusun banyaknya program dan salah satunya mungkin tadi ya sudah dijabarkan buruan saya dan lain-lain untuk kemudian meminimalisir atas terjadinya 2 fenomena banjir dan sampah ini, berarti mesti ada penekanan khusus atas pengawasan dari program tersebut bisa berjalan dengan baik atau tidak. Kan begitu. Kita lihat sosialisasi penanggulangan kesadaran masyarakat terhadap sampah aja. Kalau rasa-rasanya meskipun itu sudah ada di dalam program pemerintah, tapi secara khusus ataupun realitas yang ada di masyarakat itu bisa dipertanyakan.
Dari 30 kecamatan inilah sekota Bandung kan gitu. Terus kedua masyarakat mana yang kemudian itu menjadi targeting untuk penyadaran gitu kan. Apalagi kan nggak semua masyarakat kota Bandung ini lahir dari kota Bandung itu sendiri. Ada yang kemudian rantau. Ya rantau kemudian dari luar gitu. Nah sama saja terkait fenomena banjir. Begitu. Kita menyoroti terkait beberapa regulasi yang kemudian semestinya itu hadir untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara baik dari pembenahan ataupun revitalisasi jalan atau bisa kita sebut sebagai pembuat disebutnya itu jembatan atau bolongan-bolongan jalan yang ada hari ini sehingga ketika fenomena ataupun ketika hujan turun itu nggak langsung menggenang gitu loh. Jadi bukan persoalan di sampah saja sebenarnya. Ya. Gitu, bukan hanya persoalan di sungai-sungai yang kemudian dipenuhi oleh sampah sehingga air itu meluap ke jalanan ataupun ke RT RW yang ada di Kota Bandung ini. Tapi salah satunya juga kemudian hadir dari yaitu jalan-jalan ataupun irigasi-irigasi yang kemudian tidak bisa dibenahi atau kemudian direnovasi lah secara baik. Kebetulan aku juga kan di Bandung Timur ya. Di Bandung Timur itu kalau kita lihat di Manisi lah, di Jalan Manisi atau Cipadung, meskipun itu jalannya kan kalau ke atas itu kayak ke Gunung Mangayan ya, otomatis kalau misalkan turun hujan pun airnya bisa mengalir bawah kan gitu. Tapi pada realitasnya di beberapa titik di RT RW yang ada di sana juga masih tuh tergenang. Karena memang secara realitasnya juga irigasi namanya tuh solokan dan kemudian jalan-jalan yang masih berlubang juga belum dibenahi secara penuh gitu. Apalagi melihat fenomena ya lagi-lagi kita sadar bahwa hari ini adalah momentumnya pemilu. Kalau kata Ketua Ucup bukan kemudian hanya mengumbar di publik itu membuat 1-2 hal yang terus menerus masyarakat itu jadi janji-janji saja gitu. Nah, penanganan itu bukan kemudian hadir kita terfokus pada caleg atau bacalek yang kemudian nanti hadir, tapi kepada pemerintah hari ini yang kemudian itu sudah secara jelas dan secara formil lah itu mesti kemudian dibenahi sebelum dan pergantiannya jabatan nanti lah seperti itu atau periode gitu sih. Dari data isu strategis RPJMD Kota Bandung anggaran perubahan sampai 2023 itu nyebutin nih 2017 pada tahun 2017 tuh ada 68 titik di Kota Bandung yang berpotensi tergenang air dan dengan data 2 jam waktu yang dibutuhkan untuk air itu turun 68 Kota Bandung. Loba kitunya padahal paling daerah mana kan anu katingali banjir nama. Nah, dari GMK ini kira-kira kelihatan gak sih fenomena banjir itu atau semacam saya menyebutnya kadang jadi glorifikasi isu ketika kita ingin menyalahkan pemerintah. Soalnya pemerintah ini nyalahin orang urusan sampah. Kan so gitu nya. Masyarakat iya mah gitu kan, masyarakat, pemerintah, pembangunan dan sebagainya. Nah, fenomena itu kelihatan gak sebetulnya? Ya, kalau melihat fenomena di mana banjir tadi berapa titik? Berapa puluh titik ya? 68 ya. 68 titik memang menjadi suatu urgensi gitu. Urgensi untuk Kota Bandung ini. Tapi kalau kita pikir-pikir apakah bisa banjir ini hilang dari Kota Bandung? Ya tentunya ya nggak tahu ya. Mungkin susah lah gitu. Tapi untuk mengurangi kayak tadi dibilang untuk titik jangankan di Bandung Timur ya. Saya orang Cimahi kan. Cimahi. Ya, saya pulang lewat Pasteur aja. Kalau hujan deras gitu, pasti banjir. Itu padahal Pasteur gitu. Nah, berarti kita harus melihat pertama sampah, terus yang kedua juga tata kota. Dari gorong-gorong, itu yang harus mungkin pemerintah lebih lebih serius lah menangani itu. Karena balik lagi, banjir ini bukan hanya karena satu faktor.
kita lihat di kota-kota lain seperti Jakarta ya, ada banyak faktor lingkungan, sampah, tata kota, permukiman kumuh gitu loh. Makanya itu ya harapannya sih mungkin Pemkot Kota Bandung lebih serius untuk menangani banjir ini perlahan, dari mulai sampah, dari mulai tata kota, dari mulai permukiman kumuh gitu loh. Nah, jadi anggaran yang disiapkan juga terserap gitu. Dan mungkin nggak 2 jam atau cuma 15 menit lah gitu untuk turunnya air, genangan air itu. Mungkin itu sih. Ya itu tadi masalah soal sampah dan banjir kalau kata Kang Hari dari PMI. Ya lagi-lagi ini pemerintah tidak serius. Emang kapan pemerintah serius terhadap visi misinya? Tanya rakyatnya. Nah ini masih ada beberapa isu yang akan direspon oleh teman-teman Ormawa. Masih didengar dengan rakyat, catatan untuk Kota Bandung di akhir masa jabatan. PKL yang depan BIP itu direlokasi ke basement BIP. Yang notabene secara lingkungan itu tidak sepantasnya ditinggali oleh manusia karena udara kemudian lalu lalang manusia di situ kan jarang sehingga menurunkan omset, lalu kemudian berdampak terhadap ekonomi yang PKL di situ begitu. Mau itu tentang banjir, mau itu tentang tata kota, mau itu tentang lahan hijau, mau itu tentang penerangan, tetap induknya dari korupsi. Ya kita dari PMI kemarin tuh pengen demo ke MUI Kota Bandung itu segera membuat fatwa lah atas halalnya korupsi. Sebenarnya gitu. Itu kan bentuk kiasan kami bahwasanya kayaknya korupsi ini udah menjadi hal yang udah menjadi barang yang lumrah lah. Isu korupsi ini bukan PR-nya memang ada fenomena terus kemudian kita reaksioner gitu. Tapi ada lebih besar daripada itu ya, gerakan moral yang kemudian harus tersistemik gitu ya.